lagi. Pada video kali ini gue bakal cobain bagaimana cara membuka toko di aplikasi Shopee. Dan yang pertama, kita persiapkan terlebih dahulu supplier yang mau diajak kerjasama sama produk mereka. Sebelumnya kalian harus mempunyai aplikasi Shopee terlebih dahulu. Sebelum kalian punya, ada baiknya kalian download dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita mau bahas masalah bagaimana sih cara membuka toko di Shopee. Ayo simak video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja bagaimana cara membuka toko di Shopee dari awal sampai bisa menjual ya teman-teman. Oke, simak videonya. Pertama, kita refresh terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut saja, kita langsung ke Google Chrome, lalu kalian klik. Nah, di situ kalian ketik saja langsung Shopee Indonesia ya teman-teman, lalu saya lihat enter. Nah, di sini kita sudah di logo pertama akun Shopee ya teman-teman. Awal pertama kita langsung saja pergi ke login dengan nomor handphone, atau kita mendaftar lebih dahulu ya teman-teman. Lalu kalian pergi saja langsung ke daftar ya teman-teman, ada di pojok bawah. Lalu kalian klik saja langsung. Nah, di situ kita disuruh meminta nomor handphone kita ya teman-teman yang belum terdaftar di Shopee. Nah, di sini kita ketik nomor telepon kita dulu ya teman-teman. 02668349776. Nah, setelah itu lalu kalian conteng berikutnya saja ya teman-teman. Nah, di situ kita masih disuruh mencari gambar ya teman-teman. Nah, di situ kita dipinta kode OTP di nomor yang kita daftarkan tadi. Di situ kita pilih cara lain saja ya teman-teman. Di sini nomor ini kita belum ada nomor WA. Nah, di sini kita kirim via SMS saja ya teman-teman. Lalu kalian klik. Nah, situ kita langsung saja lihat handphone kita dengan nomor tersebut. Nah, di sini kode OTP-nya sudah ada ya teman-teman. Saya isi aja langsung. 01515180. Nah, di situ kita mengasih password kita terlebih dahulu ya teman-teman, agar bisa masuk ke akun pertama Shopee. Nah, di situ passwordnya sesuai kalian ya teman-teman. Di sini saya kasih password sesuai saya. Nah, di situ sudah terconteng dan berhasil ya teman-teman. Lalu kalian klik kembali ke Shopee. Nah, di sini kita sudah berada di akun Shopee dan sudah kita mempunyai akun Shopee sendiri ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya agar bisa membuka toko di Shopee? Sebelumnya kalian isi nama kalian terlebih dahulu ya teman-teman, atau username kalian terlebih dahulu.
Di sini kalian buat saja, ketuk sendiri. Nah, di sini buat nama kalian ya teman-teman, atau sama saja seperti username. Nah, di situ kita meminta tambahan email kita ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan saja. Di sini kita lewatkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada nama toko. Nah, nama toko inilah apa yang kalian mau ya teman-teman. Contoh saja kita buat penjual pakaian. Nah, atau nama lain ya teman-teman. Nah, di sini dengan jenis kelamin kalian masing-masing teman-teman. Di sini saya conteng sebagai laki-laki. Nah, di sini tanggal lahir sesuai tanggal lahir kalian ya teman-teman. Nah, lalu kalian klik simpan. Nah, nomor toko kamu masuk telah digunakan. Mencari, kita pakai nomor toko yang lain ya teman-teman. Pakaian anak perempuan. Nah, lalu kalian simpan. Masih saja ya teman-teman, masih terpakai nama tokonya, toko sepatu sekolah. Nah, disitu sudah terconteng ya teman-teman nama toko kita, toko sepatu sekolah. Lalu kalian simpan saja langsung. Nah, disitu sudah berhasil berubah ya teman-teman. Nah, lalu kita membuka toko Shopee kita terlebih dahulu, dan langsung saja ya teman-teman kita pergi ke Seller Center. Nah, Seller Center ini adalah toko kita untuk membuka di lokasi toko kita ya teman-teman. Di sini kita langsung klik saja. Nah, di sini kita sudah mempunyai toko ya teman-teman. Sudah ada toko yang kita buat nama toko tadi. Setelah itu kita awal pertamanya kita membuka alamat tokonya terlebih dahulu ya teman-teman, agar bisa melakukan pengiriman via kurir. Nah, lalu kita klik saja ke alamat ya teman-teman. Nah, di situ alamat kita masih kosong ya teman-teman, lalu kalian tambah saja langsung. Nah, di sini kita pakai nama toko kita ya teman-teman yang kita buat tadi, toko sepatu anak sepatu anak perempuan. Nah, lalu kalian pasang nomor handphone kalian ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita mengisi alamat terlebih dahulu ya teman-teman, lalu kalian klik saja langsung. Nah, di situ kalian klik saja alamat supplier yang akan mau diajak kerjasama. Di situ kita pakai alamat supplier aja ya teman-teman. Oleh kenapa? Karena saat ongkir kita tidak terpotong dengan biaya pengiriman. Jadi kita
pakai alamat toko supplier yang mau ajak dikejar sama ya teman-teman. Seandainya saja toko kita di Sumatera Selatan, nah di kota Palembang ya teman-teman, di Kecamatan Pelaju. Nah setelah itu kalian tulis nama alamat supplier yang mau diajak kerjasama. Contoh nah disitu kita buat nama lokasi toko supplier ya teman-teman. Nah disitu kita pasang sesuai toko supplier. Nah disitu kita sudah mengisi nomor pos supplier kita ya teman-teman. Nah lalu kalian pilih lokasinya sesuai lokasi yang tadi ya teman-teman. Nah lalu kalian klik saja langsung. Nah teman-teman, di sini kita sudah terdaftar alamat kita sama seperti alamat supplier kita ya teman-teman. Di sini sudah ada alamat toko dan alamat pengembalian ya teman-teman. Nah di sini kita sudah aktif di alamat kita sama dengan alamat supplier kita ya teman-teman. Nah langkah berikutnya kita langsung saja ke pengaturan pengiriman ya teman-teman. Nah di sini kalian langsung klik saja. Nah di situ ada jasa pengiriman barang ya, Antaraja, Si Cepat, Ninja Express, JNT, ID Express, JNE dan lain-lainnya ya teman-teman. Di sini kita harus ikutkan supplier kita dengan jasa supplier kita ya teman-teman. Kita harus samakan, jangan berbeda sama supplier kita. Nanti di alamat atau di lokasi supplier kita tidak sedia jasa kurir yang kita ikutkan. Nah di sini langkah berikutnya kita langsung saja dengan penambahan produk kita ya teman-teman. Di sini kita langsung saja klik di bagian produk ya teman-teman. Nah di sini klik saja produk saya, lalu kalian klik saja. Nah di sini produk kita masih kosong ya teman-teman. Bagaimana caranya agar produk kita bisa ada di toko kita? Langsung saja kalian pergi ke tambah produk baru ya teman-teman, lalu kalian klik saja langsung. Nah disitu kita disuruh beri nama produknya terlebih dahulu ya teman-teman, seperti sepatu sekolah anak perempuan. Nah setelah itu kategorinya ya teman-teman seperti yang kita tulis nama produk ya teman-teman. Jadi di sini kita membuat peralatan sekolah. Nah di sini kita cari terlebih dahulu ya teman-teman. Contoh saja kita ambil cepat saja ya teman-teman. Kita ambil tas pinggang. Nah di situ kita lanjutkan saja, klik di bagian pojok bawah sebelah kiri ya teman-teman, lalu kalian klik lanjut. Nah di situ kita disuruh foto produk kita ya teman-teman. Nah di sini kita siapkan foto produk kita terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja kita klik foto utama kita ya teman-teman.
Nah, di sini tadi kan nama sepatu sekolah anak perempuan ya teman-teman. Di sini kita langsung saja pasang, lalu open. Nah, di situ sepatunya sudah ada di logo ya teman-teman. Setelah itu, jika kalian ada videonya, kalian bisa pasang videonya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita beri nama produk kita lagi. Di sini kita sudah memberi nama sepatu sekolah anak perempuan. Nah, di sini kita pasang deskripsi produksi ya teman-teman. Di sini kita kasih sepatu sekolah anak perempuan. Nah, atau kalian tambah saja deskripsi apa saja yang kalian tulis ya teman-teman, sesuai nama produk kalian. Nah, setelah itu kategori ini kita tukar seperti nama tas wanita ini menjadi sepatu sekolah ya teman-teman. Di situ tinggal kalian cari saja kategorinya. Nah, lalu kita pergi ke merek. Jika ada merek kalian kasih saja, jika tidak kalian langsung saja tidak ada merek ya teman-teman. Nah, di sini kita buat merek Adidas ya teman-teman. Nah, produk itu bahaya atau tidak ya teman-teman. Di sini kalian conteng tidak. Nah, lalu di situ informasi penjualan. Nah, informasi penjualan ini harga sepatu dan stok sepatu di lokasi supplier kita. Nah, umpamanya harga sepatu itu 50.000. Nah, di situ kita bisa kasih tambah atau klik saja 55.000 ya teman-teman. Di situ kalian sudah kerjasama sebagai anggota supplier, jadi kalian harus menambahkan harga supplier. Nah, di situ kita seperti bersifat dropship ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja mengisi stok supplier kita. Contoh saja ada 100 produk ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengisi apa yang kalian mau ya teman-teman. Di sini variasi ini adalah jumlah atau warna sepatu yang kalian posting. Nah, di sini grosir harga satuannya ya teman-teman. Jika beli 10 produk bisa di grosir di sini ya teman-teman. Setelah itu langsung saja kita ke panduan ukuran. Nah, panduan ukuran ini bisa kalian kosongkan saja, lalu langkah berikutnya ke pengiriman. Nah, di sini kita mengisi berat terlebih dahulu. Contoh kita buat saja 1.000 ini 1 kilo ya teman-teman, atau berat yang selanjutnya. Nah, di sini kita langsung saja ke ukuran paket. Nah, ukuran paket itu bisa kalian kosongi, bisa kalian tulis di sini ya teman-teman, dengan ukuran apa kotak sepatu itu ya teman-teman, dan tingginya, lebarnya ya teman-teman. Setelah itu kita mengatur ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini sudah sedia yang kita conteng terlebih dahulu tadi ya teman-teman, lalu kalian conteng saja. Oke. Nah, di situ sudah aktif ya teman-teman.
bahwa pengiriman hanya di reguler. Nah, di situ langkah berikutnya lainnya di sini bisa kalian tulis tidak aja ya teman-teman. Di sini kita kalian buat baru atau tidak baru ya teman-teman, atau pernah dipakai. Nah, di sini boleh kalian kosongkan saja, bisa kalian buat 01, 02, 03 sesuai yang kalian pasang produknya ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kalian simpan dan tampilkan di pojok bawah kanan ya teman-teman. Lalu kalian sunting saja. Nah, di sini kita menunggu ya teman-teman. Nah, disinilah kita menambah satu produk kita yang kita masukkan baru tadi ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada di program penjualan kita ya teman-teman. Di sini bisa sudah tercantum di penjualan di Shopee ya teman-teman. Seandainya kalian mau tambah, bisa kalian langsung saja penambahan produk baru. Nah, setelah itu bisa kalian atur sendiri bagaimana cara pesanan, pembatalan produk saya, tambah produk pelanggan saya. Nah, di sini promosi saya ini untuk promosi produk yang Anda jual di sini ya teman-teman, atau bisa mengisi iklan terlebih dahulu agar produk kalian ini bisa dilihat banyak orang ya teman-teman. Disinilah tempat agar produk kalian bisa dilihat orang atau dipromosikan. Nah, itu saja informasi mengenai cara penjualan di toko Shopee kita ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya mengenai cara pendaftaran membuat toko Shopee dari awal sampai bisa menjual produk. Dan itu saja info yang saya dapatkan untuk mengenai penjualan produk di toko Shopee ya teman-teman. Sebelumnya semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan itu saja informasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.